paham. Jadi ada Islam itu kalau kita bagi Islam yang tidak paham dan ada Islam yang paham kan itu Pak terhadap ajarannya. Ada yang namanya taklid itu Pak ikut-ikutan kan gitu. Nah mungkin saya juga termasuk Islam yang tidak paham lah. Gitu ya. Ada beberapa yang saya tanyakan Pak ya. Pertama Pak pertanyaan saya, kalau Tuhan Maha Kuasa, sebelum Tuhan menciptakan alam semesta ini, dia lagi ngapain, gitu Pak? Malah ini bukan lagi mengasihi firman-Nya. Dia mengasihi Yohanes 17 ayat 21. 24. Jadi gimana tuh bunyinya? Lah itu udah dijawab. Ya. Jadi sebelum Tuhan menciptakan alam semesta itu lagi ngapain tadi? Apa Mengasihi. Allah itu sudah mengasihi firman-Nya. Kan belum ada yang menciptakan. Ya dia mengasihi firman-Nya. Makanya Apa definisi firman itu? Pikiran Allah, perkataannya. makanya Maha mengasihi itu memang cocok untuk Tritunggal. Kenapa? Karena yang mengasihi itu harus ada dua realita yang berbeda, yang saling mengasihi antara Sang Bapa dengan firman-Nya. Ini juga dulu ya Pak Prof ya, setahun yang lalu juga saya mempertanyakan Allah Maha Pengasih. Sebelum ada ciptaan, dia mengasihi siapa? Itu pertanyaan saya. Tetapi kalau ketritunggalan itu lebih logis. Kenapa? Bapa yang memiliki firman dan roh, firman-Nya itu yang dia kasihi melalui pencurahan oleh Roh Kudus. Ya, Roma 5 ayat 5 dan Roma 8 ayat 2. Roma 5 ayat 5. Ini ya, saya buka ayatnya ya. Silakan Pak Prof. Pak Agus. Nah, Ya, yang sebelum dunia dijadikan itu pula ada itu jawabannya itu Yohanes 17 ayat 5 dan ayat 24 tuh. Bagus tuh. Sebab engkau ini Bapa ya, telah mengasihi aku sang firman sebelum dunia dijadikan. Ayat 5-nya lagi Pak Prof. Sebelum segala sesuatu diciptakan, Allah itu mengasihi dirinya sendiri. Karena kasihnya itu besar, maka dia menciptakan segala sesuatu untuk dia mengasihi yang di luar dirinya, di luar Allah. Nih. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Oh, sudah mempermuliakan anak ya. Jadi apa yang dilakukannya itu? Ya di Alkitab dikatakan, akulah Tuhan, aku tidak akan membagikan kemuliaanku pada yang lain. Sementara Yesus bisa mengatakan ini, kemuliaanku, kemuliaan Yesus, kemuliaan Sang Firman yang dimiliki sebelum dunia ada. Ini membuktikan bahwa kita nggak berbicara tentang Yesus adalah Allah, dia udah jelas-jelas Allah. Ini membuktikan bahwa Allah mengasihi firman-Nya sebelum segala sesuatu dijadikan. Nih. Pertanyaannya gini, Prof. Kalau Yesus itu sudah dikasih sebelum dunia dijadikan, berarti dia apa? Ya dia Allah. Allah yang ada bersama-sama dengan Sang Bapa dalam kekekalan. Itu Pak Agus udah jawabannya. Jadi apa yang sudah dilakukan Allah sebelum dunia ada? Mempermuliakan firman-Nya, mengasihi firman-Nya yang dicurahkan melalui Roh Kudus. Lebih logis Tritunggal. Allah Maha memberi, Ar-Rahman, ya kan? Ar-Rahman itu cocoknya memang kepada Allah Tritunggal. Karena Bapa memberi kasih kepada firman melalui Roh Kudus. Ini yang logis itu memang Tritunggal. Tolong baca tak? Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Gak ada ya. Artinya yang diberikan kemuliaan itu kepada yang hidup. Siapa yang hidup? Coba baca Yohanes 11 ayat 25 Pak Prof. Siapa yang hidup? Karena patung nggak hidup. Dia hanya memberi kemuliaan kepada yang hidup. Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan ya. Dan hidup. Nah itu sang hidup tadi.
Iya, akulah kebangkitan dan hidup. Nah, Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. jadi kemuliaan Allah itu diberikan bukan kepada patung, karena patung tidak hidup. Yang hidup adalah Kristus. Yesus. Yesus itulah sang hidup itu. Mengasihi. Siapa yang disebut sang hidup, Al-Hayat? Siapa Pak Bro? Allah. Berarti Yesus otomatis romantis. Allah. Yang saya tanya justru itu nggak pernah kejawab, Bro. Kalau Allah itu maha pengasih, sebelum ada manusia, siapa yang dia kasihi? Kan dia satu. Satu biji kayak, mohon maaf. Gimana cara memberi? Apa yang dia beri? Siapa yang dia beri sebelum ada dunia? Ar-Rahim. Ar-Rahman, sorry. Ar-Rahman itu maha pemberi. Ar-Rahim itu maha mengasihi. Siapa yang dia kasih? Siapa yang dia berikan? Kemuliaan. Gak ada. Harus Tritunggal. Itu yang paling logis. Iya, makanya di luar Allah Tritunggal itu Allah-alahan. Allah yang mati. Allah gadungan. Pak Agus mendengar Pak Agus. Ya, jadi jangan ke Pulau Gadungan. Pak Agus terus mendengar. Itu terminal. Terminal menuju neraka. Ada yang typing, Oten suka dusta tanpa dalil. Iya, memang kita nggak pakai dalil dari tadi. Pak Agus dari tadi bukain data kok. Kita Iya. diem aja kok. Kita nggak punya dalil. Kita nggak punya dalil. Mm-mm. Iya, Allah kadarnya, Prof. Kalau yang niru-niru, Prof. Itu kata yang di bawah. Gila, silakan, Pak. Kalau sudah bisa saya simpulkan ya, yang dijelaskan Pak Gata maupun pertanyaan berikutnya saya, ya, seandainya Tuhan itu maha kuasa, bisakah dia memasukkan gunung ke dalam botol tanpa merubah besarnya botol itu sendiri? Apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Di mana itu, Pak Prof, jawabannya? Dikasih ayatnya juga dia paling nggak ingat nih Pak Agus. Dikasih ayatnya lagi, Pak Prof. Ya, sabar. Orang dibilang unta lebih bisa masuk ke dalam lubang jarum. Coba Pak Prof, itu Matius berapa? Nah, jawabanmu ada semua ayatnya. Astaga, Tuhan keren banget ya Alkitab kita, Pak Prof. Luar biasa lah. Berapa ya? Apa yang mustahil bagi Allah tidak? Astaga, mati. HP ku mati lagi. Sorry tak, bentar tak. Gampang, nggak apa-apa. Kita tunggu sampai botak sariawan, sampai baginda bangkit. Itu loh orang kaya yang datang kepadanya itu loh. Gimana itu ya? Matius berapa itu? Berikanlah hartamu. Iya, itu tuh di paling bawahnya itu jawabannya itu. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kok keren banget sih, Prof, Alkitab kita ini? Apa aja ada gitu ayatnya. Giliran nanya istrinya Ibrahim nggak ada di kitab yang sebelumnya. Mana ya? Coba spill dong yang di bawah. Jadi Kita sama-sama tahu. maksud saya gini Bang Gata, tanpa referensi Ini, Alkitab, ini, Nah, ini. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Astaga Tuhan, pertanyaanmu pun ada di sini. Ngeri kali memang Alkitab ini. Memang udah Jadi tahu ya. bagaimana menjelaskannya itu? Udah berarti Itu Tuhan kan- Yesus itu tahu ya Pak Prof ya. Hari ini akan ada yang nanya kayak gitu. Disiapkannya juga jawabannya. Maksud saya bagaimana menjelaskannya, itu kan cuma teori normatif Loh, ya. Tadi kan Menjelaskannya kamu seperti nanya, apa? bisakah Tuhan, apakah Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa memasukkan gunung ke dalam botol tanpa membesarkan botolnya? Itu dijawab sama. Bagi manusia yang mustahil, tidak mustahil bagi Allah. Berarti jawabannya apa Pak Prof? Tidak Bisa. mustahil. Bisa. Mungkin Coba. dia dengan cara apa? Mengecilkan gunung itu. Sama seperti, coba Pak Prof, di mana ayatnya yang tadi tuh? Hal tentang kerajaan sorga itu seumpama itu Pak Prof. Bukan. Lebih mudah memasukkan onta dalam lubang jarum. Itu di atasnya tadi. Ayat Apa maksudnya itu? 25. Iya, itu sama. Ini di Sama atasnya. itu jawabannya itu.
di atasnya. Nah, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Terus dijawab mereka. Dan mereka mendengar itu berkata, jika demikian siapa yang bisa selamat? Karena mustahil. Itu mustahil bagi manusia. Lalu jawab Yesus apa katanya? Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Wah, kalau kok nggak nyampe otakmu ke sini ya ngeri lah. Apa yang ya. Coba tadi tanyanya gunung gunung masuk botol. Gunung masuk botol. Oke. Ya. Menurut Bapak bisa nggak? Yang ketiga ya. Tunggu. Saya nanya dulu. Sabar. Oke. Menurut Bapak bisa nggak gunung masuk botol? Menurut saya itu dalam teori filsafat logika itu Kok filsafat, kita ngomongin agama kok. Seolah-olah Iya. agamamu itu nggak bisa apa-apa tanpa filsafat ya Pak? Iya. Ahli filsafat Pak, sebentar Pak. Ahli filsafat Pak. Filsafat itu dari Yunani Pak. Orang Yunaninya udah masuk Kristen semua Pak. Filsafatnya udah dibuang ke tong sampah Pak, diinjak-injak. Lu pungut buat mendedikasikan agamamu. Lanjut Pak. Nah ini Jangan pakai catatannya filsafat juga Pak. Jangan pakai filsafat. Saya pakai dalil. Ya. Bisa nggak? Ya, bisa nggak? Oke. Bisa nggak? Gunung masuk botol. Kalau itu pernah ditanya Pak pada pada zaman Imam Ja'far. Bisa atau enggak Pak? Pakai dalil Pak. Bisa atau enggak? Dalilnya ini. Dalilnya bagaimana mungkin mata yang Tuhan ciptakan bisa memakan alam semesta sama aja. Berarti Allahnya mustahil bro. Bisa atau enggak? Kok malah bagaimana mungkin? Berarti nggak bisa. Iya, jawabannya Allahnya mustahil melakukan itu. Nggak bisa. Nggak bisa berarti. Itu jawabannya. Nggak bisa, nggak mampu. Saya Hah? Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti Allah nggak mampu. Oke, Allah nggak mampu ya. Saya buktikan. Saya Allah minta. nggak mampu. Nggak mampu pertanyaannya salah. Oke, berarti Allahnya nggak bisa. Oke. Bro, sebentar Pak Prof. Kamu mengatakan bukan Allahnya yang nggak mampu, pertanyaan yang salah. Pertanyaanmu aja udah dijawab sama dalil kami. Silakan Pak Prof. Nih, saya menunjukkan. Saya mau menunjukkan bahwa gunung bisa masuk botol. Bentar ya. Anda tadi bilang nggak bisa ya. Dia nyamar. Kadang ono. Saya menunjukkan bahwa gunung bisa masuk botol hanya dengan TikTok nih. Coba Bapak baca di sini. Ini ada salah satu suratnya Bapak mengatakan, dan ingatlah Dua orang langsung gua belak. akan hari kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar. Bapak setuju? Tidak. Tidak. Itu Quran loh. Ini Al-Quran loh. Oke. Dua Oke. orang setuju. Tidak. Nggak setuju ya? Padahal ini Al-Quran ya? Anda sendiri menolak ya? Ya karena oke. Saya tidak setuju. Tidak setuju meskipun ini Al-Quran? Dikulkan. Gini Pak. Nggak setuju meskipun ini Al-Quran? Ya, ini Al-Quran loh Pak. Ini Al-Quran. Bapak nggak setuju sama Al-Quran? Saya pengen tahu dulu. Sebentar. Bapak harus jelaskan dulu. Pak, makanya saya jelaskan dulu ya. Al-Quran. Apa Pak? Al-Quran yang punya kompetensi menjelaskan Al-Quran itu orang yang mempunyai kapasitas belajar ilmu Quran. Jadi di sini Bapak nggak setuju? Gini, tidak setuju. Tidak setuju? Orang bisa menafsirkan Al-Quran, sebentar. Orang bisa menafsirkan Al-Quran, makanya saya nggak percaya juga kalau Pak Profesor membawakan dari Al-Quran karena kapasitas Profesor tidak punya capable untuk menjelaskan Al-Quran. Tidak punya kompetensi. Saya tanya Pak. Saya tanya Pak, apa Quran ini hanya untuk orang-orang yang tahu Quran atau untuk orang yang seperti Anda juga? Orang yang bisa menjelaskan tentang tafsir Al-Quran. Oke, sekarang saya tanya, apakah umat muslim itu tidak beriman kepada Quran atau hanya orang-orang ulama aja gitu yang beriman kepada Quran? Beriman kepada Al-Quran, tetapi kebanyakan orang awam.
Oke, kalau begitu jangan masuk Islam kalau kalian tidak mengerti Quran. Kan gitu. Maka saya jelaskan dulu ya. Ada yang taat berdasarkan taklid, ada yang taat berdasarkan taklid. Kita fokus ke pertanyaanmu dulu ini aja, gunung masuk botol. Kalau kamu nggak bisa jawab ini, artinya saya sudah membuktikan di depan 1.900 orang bahwa di sini ada peristiwa tentang gunung berjalan dan ditolak oleh orang Islam. Oh, botol. Itulah indahnya Islam. Bapak tentang Islam membawa Al-Quran. Karena saya juga kan, apakah memang Bapak LCMA juga dari juga LC dan mana udah benar-benar belajar di Al-Quran. Jadi kira-kira Allah bisa nggak Pak memperjalankan gunung? Jadi Allah kira-kira bisa nggak memperjalankan gunung menurut Anda? Bisa. Loh. tiba-tiba dia bilang bisa. Ya inilah berarti ya teman-temannya, ini pembuktian bahwa gunung tadi yang bisa jalan masuk ke dalam pikiran orang botol. Itulah gunung masuk botol. Ini masuk botol. Agus. Mbak, saya begitu susah menjelaskan. Gini, saya begitu susah menjelaskan kereta api kepada orang yang tidak pernah melihat kereta api. Ya itu kamu. Ya itu Saya kamu. tidak bisa menjelaskan kepada Bapak. Ya iya, itu kamu. Itu kamu sendiri. Kamu yang menjelaskan, kamu juga kereta api itu. Paham nggak? Kamu seolah-olah berretorika di sini. Sementara filsafatmu itu kosong. Sama seperti isi kepalamu. Kosong. Jadi kamu lagi menjelaskan sesuatu kepada kereta api. Sebentar. Kamu menjelaskan sesuatu kepada kereta api. Lah, kamu sedang menjelaskan kepada dirimu sendiri karena kamulah kereta api itu. Awalnya kamu bilang, nah ini kenapa kereta api itu diam cuma bisa tutut gitu kan Pak Prof? Itu kereta api. Nah, kamu itu seperti itu. Awalnya cuma tut, terus nggak nyampe. Nah itu. Pertama kamu bilang itu mustahil. Lalu sekarang kau bilang bisa. Itu seperti kereta api, kadang diam, kadang tutut. Nggak menangkap. Karena apa? Karena ya kamu kereta api. Halo Mbak, sini lanjut Pak Prof. Ya. Pertanyaan berikutnya ya. Jika seandainya Tuhan Maha Kuasa, ya, seorang seekor harimau sedang mengejar-ngejar rusa, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku lapar, maka mudahkanlah aku untuk memangsa rusa. Kan? Kemudian pada saat yang sama, rusa pun berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku dalam bahaya, sedang dikejar-kejar harimau. Tolong selamatkan aku Tuhan. Bagaimana Tuhan menjawab dua kondisi yang berbeda? Saya akan jawab ya. Pertama, hewan tidak bertuhan. Hewan tidak berdoa. Hewan tidak beribadah. Sama seperti umat muslim nanti tidak berdoa, tidak beribadah, tidak bertuhan. Nah itu. Jadi Anda sedang menanyakan diri Anda. Lagi-lagi Anda kena ke diri Anda sendiri. Karena gini Pak. Karena perandaian yang Anda gunakan itu adalah seperti orang-orang ya di dalam iman, di dalam kitabnya sebelahnya. Mereka tidak akan beribadah sama seperti hewan. Gitu. Jadi kalau Anda menanyakan, kalau hewan nanya sama Tuhan, ya itu sama seperti kalian. Seperti hewan nanti di surga, ya. Silakan dilindas ya teman-teman ya. Jadi sekiranya kamu berakal, Pak, sekiranya kamu berakal, Pak, hewan itu nggak pernah berdoa, Pak. Ya, hewan itu juga tidak menyembah Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak berakal. Hanya yang berakal menyembah Tuhan. Nah, yang tidak berakal itu menyembah Tuhan-Tuhanan. Paham ya? Tolong dilindas. Saya baru tahu. Lu berandai-andai. Ini cerita kisah fabel ya. Tahu kan cerita yang
seolah-olah hewan-hewan di dalam ceritanya itu seperti manusia. Nah ini, jadi Bapak tadi mempertanyakan dongeng fabel atau cerita fabel. Tahu kan? Pernah ya? Nah gitu.